Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari Ahad tanggal 16 Agustus di tengah cuaca yang mendung tidak menjadikan kita absen, tapi tetap hadir bersama-sama bertolakul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan bermanfaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian surat An-Nahl. Ayatnya 67 apa 68? 67 Ibu. An-Nahl ayat 67. Monggo diwaos sarang-sarang rumiyin. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa awha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya An-Nahl 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jamaah rahimakumullah, ayat ini kalau ditelusuri dari ayat-ayat sebelumnya, tentu ayat yang secara munasabah, secara hubungan kolerasnya itu diurut dari bagaimana Allah menciptakan makhluk. Ada malaikat, ada iblis, kemudian Allah ciptakan Adam, terus sampai kemudian kita sampai bagaimana ketika Adam dulu diturunkan ke dunia, anak turunnya kemudian sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai fasilitas yang tentu bagaimana manusia bisa mengolahnya dengan baik. Ayat ini, ayat 67
Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, berkaitan dengan masalah anggur. Wa nusqikum min asiri samaratin nakhili wal a'nabi, dari buah kurma dan anggur. Jadi anggur itu bisa diperas. Ai wa nusqikum tegese ngumbeni sapa ingsun ing sira kabeh min asiri samaratin nakhili, saking peresane woh-wohane kurma, wal a'nabi lan anggur. Jadi kurma dan anggur itu ketika diperas, maka hasil perasannya itu tattakhiduna min husakara, bisa diambil menjadi minuman yang memabukkan. Sakaron ay khomron. Wariskon hasana, wariskon hasana, dan rizki yang baik. Jamaah rahimakumullah, Gusti Allah ndamel napa mawon sing teng alam dunya niku kabeh ana manfaate. Nah, kita konteks belajar dari bagaimana Allah menciptakan buah-buahan, tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Buahnya itu bisa dimanfaatkan, diperes menjadi minuman. Kanggone. Nah, tetapi minuman itu bagi yang menyalahgunakan bisa memabukkan. Ini malah sekarang lagi marak. Ya, lagi marak. Ya, mudah-mudahan aparat segera bertindak sehingga tidak menjadikan adanya dusta di antara kita, merebaknya togel, merebaknya judi. Ini kalau sudah togel, judi, minumannya tetap melu baik. Salah siapa? Ini dosa siapa? Wong anu dilarang be tetep beredar apa maning dijor. Masyarakat kadang-kadang menyebut dengan wong legal kok Pak, niki pun resmi. Wong ana pekat kayak gitu kok dikatakan resmi. Kembali, minuman dalam ayat ini wariskon hasana, dan rizki yang baik. Wallahu ta'ala zakaroma fi hadzal asya minal manafi'i wa khadaba bihal musyrikuna. Ayat ini dulu konteksnya itu diturunkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan masa-masa jahiliyah, masa-masa jahiliyah. Bisnis yang memang tidak bisa dipungkiri, mendapatkannya dengan cepat, berlipat-lipat. Salah satunya memang adalah dari apa? Dari unsur minuman. Makanya minuman yang berlevel CIU, ciu, dan khomer itu kan kalau sekarang kan kita kenal dengan istilah ciu. Minuman keras itu dulu menjadi konsumsi terbesar minuman bagi orang-orang jahiliyah. Fahiya manfaatun fi haqqihim, bagi orang-orang yang memang suka bermanfaat. Maka kadang-kadang orang yang sedang koleng itu, untuk menghilangkan kekolengannya, menghilangkan kepenatannya dengan cara minum teler lik. Ya, ternyata gini, dari perbincangan yang pernah saya lakukan dengan para pecandu minuman itu, konon bahwa orang yang sedang minum ketika sedang mabuk itu ya ada halusinasi yang datang mendekati mereka, jadi kayak dunia itu indah banget. Aja ngomong nyong, aja lo gitu tahu apa ya sopan nyong takon. Iya, kalau rasa ya tak jamin tetap enak sprit, enak kopi, enak teh manis ya, kopi manis. Tapi ternyata faktor bagi mereka itu memang ya bisa menghilangkan segala hal yang sifatnya hanya sementara. Makanya dikatakan wariskon hasanah, perdagangan dan rizki yang baik. Tapi baik itu tidak ya, kadang-kadang kalau tidak dibarengi dengan rizkon ya hasanan, tapi bukan rizkon halalan thayyiban.
Jadi belum ya, baik itu belum tentu halal. Belum tentu halal. Makanya wal khamru yakunu hasanan bihasabis syahwati. Wal khamru utawi khamr iku yakunu ana apa khamr ana iku hasanan bagus bihasabis syahwati kelawan milang-milang syahwat. Jadi ana minuman kok dan ada rizki yang baik bagimu, nah gue dan rizki yang baik. Ternyata khamr itu adalah baik kalau menurut syahwat. Wala yakunu hasanan bihasabis syariati. Dan minuman keras dan narkotika itu la yakunu hasanan bihasabis syariati. Tidak baik menurut aturan syariat. Maka karena memang tradisi yang sudah mengakar di era jahiliyah zaman dulu itu, turunnya proses pengharaman khamr, arak, si ayu itu tidak serta-merta langsung satu kali brak haram, tidak. Maka ada beberapa tahapan. Kelihatannya kalau dulu yang pernah saya sampaikan ada 4 tahapan, sedikit. Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk merubah karakter seseorang itu jangan langsung dirubah total, brak. Tapi harus sedikit demi sedikit. Maka ada seorang tukang mabuk, tukang mencuri, tukang membunuh, menghadap kepada Rasulullah, Rasul, aku tertarik dengan agamamu. Permasalahannya, aku nggak bisa berhenti minum, nggak bisa berhenti berzina, nggak bisa berhenti mencuri, nggak bisa berhenti bohong. Pokoknya itulah. Tapi saya tertarik dengan agamamu. Bisa apa enggak? Bisa. Boleh? Boleh. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya Rasul? Syaratnya satu. Jangan berbohong. Itu toh. Sing penting kan jangan lombok. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata dari hanya dengan menggunakan satu kunci, sing penting kan jangan lombok. Benar, ketika sudah bersyahadat, berbaur dengan orang-orang ya, dengan kaum muslimin, karena memang pesan Rasul itu singkat. Wis ngono, arep mabok ya mabok, judi ya. Arep apa wis ngono karep-karepmu. Ketika mau minum dia berpikir, geng kok nek nyong nginum, geng kok nyong nek anu kok mangari masjid takon nang Kanjeng Nabi, kowe nginum ora mambengi. Ngomong ora nginum, ngomong nginum, isin temen ya. Ternyata hanya dengan satu kunci, satu kata, jangan bohong. Mari. Makanya wa idza kanatil khamru muharramatun qabla nuzuliha wa in kanat sabiqatun nuzuli ala tahrimil khamri fahiya dalatun ala karohatiha. Jadi memang konteksnya nih dibaca lagi. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Ngono sing dari bakul wedang we. Iki Bu Marsono. Bakul wedang akeh sugih. Sing akeh sugih sebenarnya aja tanggung. Tulis sing kere, tulis sing pada tuku. Nek sing bakule bandare sugih kaya. Pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda, menjadi ayat bagi orang yang berakal. Nah, ayatnya diakhiri inna fi dzalika la ayah liqaumi yaqilun ayastamiluna uquluhum bitta'ammuli fil ayati faya'lamuna anna hadzal ahwal la yaqdiru 'alaiha illallah. Jadi bagi orang yang berakal itu pasti akan berpikir keras. Masa enggak nek akal yang harusnya dijadikan untuk bertafakur, untuk memikirkan hal yang baik-baik, digunakan untuk hal-hal yang bisa bermanfaat. Masa diberi akal kok malah dirusak dengan minuman? Ya dadine sarno, sarape keno. Makanya kemudian
Banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan la ayatin. Inna fi dzalika la ayah, la ayah, la ayah. Sebab apa? Agar manusia berpikir. Makanya ada satu hadis yang berbunyi tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi sanatin. Jadi berpikir merenung 1 saat 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Jadi ibadah itu kalau hanya sekedar rutinitas mengukurkan kewajiban kayak gitu, mengukurkan kewajiban gampang. Tapi ibadah yang memang kemudian mampu menjadikan manusia menjadi lebih baik. Jadi lebih apik niku sing marai nggih sing angen. Mulai kadang-kadang akeh wong sing pada ngibadah ana ya kelakuane resti bae. Reseh tur nyengiti, ya kan? Jan. Nah, ini yang susah ketika ini terjadi pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang menjadi panutan publik. Kiai kelakuannya kayak kae, pejabat kelakuannya kayak kae, aparat kelakuannya kayak kae. Nah, ini repot. Repot. Mulane mikir ya gue jane bahasa kasare. Wong duwe pikiran mulane nggo mikir. Ayat 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon dan kayu, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, menceritakan bagaimana yang ternyata gini. Ternyata yang mendapat wahyu, yang kita kenal wahyu itu kan Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Kayak buli wahyu Muhammad diwehi paringi wahyu. Ternyata bahwa wahyu itu tidak hanya diberikan kepada Nabi, kepada Rasul, tapi Allah juga memberikan wahyu kepada binatang. Wa auha lan aweh lan paring wahyu sapa rabbuka pangeran sira ilan nahli maring lebah tawon. Jadi yang namanya tawon lebah itu bagaimana mereka bisa menciptakan sarang-sarang itu ternyata siapa yang membimbing? Yang membimbing adalah Allah Subhanahu wa taala. Ai alhama rabbukan nakhla anittakhidhi minal jibali buyutan. Jadi agar menjadikan sarang dia membuat sarang di gunung. Kenapa di gunung? Sebab kalau di gunung itu ya letak geografisnya kan jauh dari pemukiman manusia, maka di sana bisa berkembang dengan lebih cepat. Orang anak ya atuh karo bocah cilik, jadi orang ganggu bocah cilik. Kemudian sumber makanannya, bunga-bunga kan tanaman kan tumbuhan lebih banyak tumbuh di pegunungan nang alas. Wa minasyajari, bukan hanya di gunung. Ya nek ana sing duwe gunung. Kalau tidak ada gunung, wa minasyajari, termasuk pohon-pohon. Ai mimma yuwafiku masalihuka wa yaliqu bika. Jadi Gusti Allah manike. Tawon, kowe arep gawe sarang, bon. Golek wit sing kira-kira nek kowe gawe sarang nang aring ngono kowe ora ganggu. Tidak hanya bersifat sementara, makanya yang dipilih adalah pohon-pohon yang besar. Wite sing gede, sing tua, sing dhuwur. Ora nang aring suket ya kepenyak ke wong, dibleduk nang aring wong. Makanya au mimma tegese saking barang yuwafiku kang metuki kang nocoki apa masalihaka ing kemaslahatan sira. Sesuatu yang bisa, yang layak, yang patut untuk kebaikanmu. Jadi kan mikir, jadi tawon bekon mikir ngolet gawe sarang ya sing mandan patut. Seperti itu. Nah, wa mimma ya'rishun ay mimma yarfa'uhu nas wa yabnunahu laki. Dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Maka kenapa sekarang itu banyak sekali peternak
madu, peternak lebah madu. Jadi bisa diternak. Cara mbiyen digawe kelutruk. Ya, gawe kelutruk nang desa. Dan ini memang kenapa manut digawe kenanggon? Niku sing maringi, sing nuntun niku Gusti Allah. Manut kowe digawe nang kandang nang ngaringkana kae. Mulane ngandang nang ngaringkana. Lah nek kandang kepriwe manusia diberikan akal. Ratune dijiot pindah menganang oleh anak gue melu nyusul. Nah, melu ngetutaken. Dengan seperti ini maka akan mudah untuk dipanen. Nah, hasilnya untuk apa? Dimanfaatkan oleh manusia. Tawon, bukan sembarang tawon. Anak lagune men iklan. Madu ya sikit Joybi kae. Iklane kae Agnes Monica. Seperti itu. Jadi bagaimana memang apa yang ada di ya jagat raya ini semuanya memang kalau kita mau menelusuri anak gelem ngaji jane ana sumbere. Kadang-kadang kita cuma tahu matenge baen. Kuwi dinumi madu. Sing paling angel wong wadon diracun ora gelem, dimadu ora gelem. Kuwi tanjelai ya kuwi. Nah iya madu ora gelem ya. Sing penting nek aja madu palsu, nek madu asli malah ora apa-apa. Nek madu palsu sing ora gelem wong wadon iya. Nek madu palsu, nek madu asli uli. Nggih Bu, apa sih? Ki madu gelem malah. Sing ora gelem nek madu palsu, sopan. Ya Allah ya Rabbana jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk tetap setia, untuk tetap membesarkan anak-anak saya sampai mentas, sampai sukses. Wong karepe wong tua kan kados niku sih. Nggih mboten Bu? Iya. Ternyata banyak tamu yang datang ke rumah itu. Ya. Ternyata tamu jamaah. Ternyata kehancuran rumah tangga, kehancuran ekonomi, kehancuran karir, keterpurukan. Ternyata memang ya tidak lepas ini faktor ya buah namanya buah pelempuan. Iya, jadi ternyata itu makanya ya kan tahun mikir ya gitu. Astaghfirullahaladzim. Oke, ayat berikutnya. Summa kuli min kulli samarati. Ayat berapa Bu? 69. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Di dalamnya terdapat obat-obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jamaah rahimakumullah, ayat ini ayat yang kalau tadi bagaimana lebah itu membuat sarang itu di gunung, kemudian di pohon, kemudian tempat yang sudah disediakan oleh manusia. Maka ada petani, peternak lebah ya madu, peternak lebah madu. Nah, dari itu Allah Subhanahu wa taala maka dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, sesungguhnya tidak ada satupun yang Engkau ciptakan itu bersifat sia-sia. Jadi ketika Allah sudah memberikan wahyu ilham kepada lebah gawe, sebab apa? Ternyata memang ada manfaatnya. Summa kuli min kulli samarat. Ay min kulli samaratin ya murruha wa huluha. Jadi madu itu yang kita kenal adalah madu manis, rasanya manis. Tapi ternyata ada madu yang rasanya rasanya pahit. Gembok, Bu Guru melayani di madu. Bukan, ini benar loh, ada namanya madu pahit loh. Ada, bukan di madu, tapi bukan ini benar-benar madu rasanya pahit. Jadi manis pahitnya madu itu biasanya tergantung dari apa yang dikonsumsi oleh lebah. Dari sari bunga apa? Ini juga berpengaruh kepada rasa madu. Ngono kowe dipangan
fasluki subula rabbiki. Ai fa iza akaltaha fasluki rajingatan ila buyutika subula rabbika. Bagaimana yang namanya lebah, hewan yang kecil seperti itu membahayakan ketika kita ganggu, akan berbahaya ketika menyengat itu. Ternyata di balik itu Allah menciptakan satu khasiat yang luar biasa. Dari apa? Dari madunya. Maka manusia nomor menkon eling karo Gusti Allah. Halun minasubuli musakharatin laka au minad dhamiri fi usluki fasluki mungqazatan lima umirti bihi. Maka jamaah rahimakumullah, kalau berbicara masalah madu tentu ini bagi para mahasiswa itu ada yang memang diberikan ya memilih untuk bagaimana meneliti tentang permaduan, tentang lebah. Maka kadang-kadang dengan meneliti satu spesies hewan itu bisa menjadikan mereka mendapat titel profesor. Kalau memang dia bisa menemukan ya hal-hal yang unik, hal-hal yang baik. Maduniku mukhtalifun alwanuh yakhruju min butuniha, keluar dari perutnya syarabun asalun. Sing madu niku mukhtalifun alwanuh, berbeda-beda warnanya. Min abyadin, ada yang madu putih, wa aswadin, ada madu hitam, wa asfarin, ada madu yang warnanya kuning, wa ahmarin, lan madu sing warnane abang. Ternyata apa? Ala qadri ma ta'kulu minas simar. Ternyata tadi yang sudah sampaikan, jadi warna itu terpengaruh dari apa yang ia makan. Wal azhar, dari buah apa, dari bunganya buah apa, dan dari bunganya tumbuhan apa. Au bihasabi ikhtilafil fadli, ada kemudian yang warna itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbedaan musim, pergantian musim hujan, musim kemarau. Au sinin nakhli, ada kalanya bahwa madu itu ya warnanya berubah-ubah karena apa? Karena umur juga. Maka proses memanen itu juga berpengaruh pada warna. Jadi kalau dipanen pada waktu, pada umur yang pas, maka akan ya mungkin bisa jernih, manisnya pas, rasanya pas. Kok ketuan, maka bisa jadi menjadi pekat. Legine dadi legiman dan mambu kepriwe, itu seperti itu. Nah, maka biasanya yang para pemadu biasanya yang membudayakan lebah itu, maka kalau yang memang dibudidaya itu biasanya kan selalu bagus, baik. Sebab apa? Ditandai, ditengeri. Iya, dia mulai nandur, mulai melebu, kena-kena berarti semenek. Dipantau. Sekarang bahkan ada infrared, ada CCTV. Jadi keton wis gede kayak madune kayak mumpung urung dadi entung kayak mumpung urung dadi apa singane kayak sing tawon nom dipanen. Nah nek sing ora nernak kaya kuwi golek nang aring gunung, di hutan, ya senemu-nemune. Sebab apa? Ada yang masih madu, ada yang sudah dia sudah berubah akan menjadi lebah. Jadi makanya warnanya bisa berbeda, rasanya juga berbeda. Fayastahilul ma'kul fi butuniha asalan biqudratillah. Nah, fihi fi zalika syarab syifaun. Jadi madu itu memang menjadi apa? Bisa menjadi obat. Syifaun minal auja.
sifaun minal auja. Jadi menjadi obat dari apa? Dari segala penyakit. La siyaman al-balghamiyatu. Nah gini, al-balghamiyah niku bulgham niku maknanya riak. Ngerti riak Bu? Lendir yang ada di mulut itu. Jadi nek wong sing sering ho kayak gitu diinumi madu. Gila ngerti bekang ngaring kene kok Bu endah kok ya. Ngerti nek ngaring kene. Dadi nek kan orang andel yang kono omah njajal Bu Rohimah. Heh? Di madu ya? Iyalah, iya benar. Bojoku be kadang tahu salah ngomong kadang-kadang. Pak kanu nek kanu ora di madu lah. Ih, kelalen Pak. Udu nek ora nginum madu kae bojoku kan mengkonsumsi madu hitam. Iya. Senengen bapak kae. Kesenengan iku jere. Repot urusannya ya, bukan yang santun ya. Pancen yakin. Jadi seperti itu. Fa innahu fiha azimun nafa'i. Ada hadis yang berbunyi al-asalu shifaun min kulli da. Jadi ada hadis yang berbunyi bahwa madu itu adalah obat dari semua jenis penyakit. Sebenarnya untuk penyakit orang di duit roll. Iya, ternyata emang ini sakit lagi musim ODP. Orang gue penghasilan. Ya, disebab zamannya zaman konora ya Bu Hom ya. Iya. Konora apa-apa. Mulane bisa ngaji baik ya. Alhamdulillah. Ini malah beberapa hari ini saya lagi bojoku lagi bocah-bocah jadi ya kan masang wifi awit sedurunge badan ya. Jadi siki bentine rame banget pada bocah sing pada sekolah daring itu, bocah-bocah SMP, SMA pernah ngaring rumah pada kelasan garap. Iya, cuma masa kono arep diperiksani bae ya ora ya ngono iya. Manfaat bener Bu, bener. Ya Allah, bener nggih. Al-asalu shifaun min kulli da. Jadi madu adalah obat dari semua penyakit. Wal Qur'anu shifaun lima fis sudur. Adapun Al-Qur'an adalah menjadi obat hati. Jadi nek obat segala penyakit adalah madu, obat hati adalah Al-Qur'an. Tentu bukan hanya sekedar maca Quran tok, tapi ya Quran yang dimaknani. Maka ngaji kayak gini juga bisa menjadi obat. Yang kita tahu kadang-kadang Quran itu identik dengan hanya diambil ayat-ayat pilihan. Nek kan jujur ngelangsang terus berlanjut, maka ini tentu kemudian bisa menjadi obat. Oh, kayak gitu. Wa'alaikum bisyifa'aini al-asani wal Quran. Kata Rasul, maka hendaklah kalian ya senantiasa menggunakan dua obat ini. Apa itu? Al-asalu wal Quran. Jangan lepaskan madu, jangan lepaskan Al-Quran. Jadi dua ini menjadi obat. Niku sinten sing dawuh Kanjeng Nabi, sing dawuh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang seperti itu. Jadi tadi juga la ayah. Ini juga la ayah. Menjadi pertanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi kalau manusia menemukan unsur-unsur yang ada di dalam lebah, makanya ada terapi lebah. Totok menggunakan sengat lebah. Totok dengan menggunakan pengobatan dengan menggunakan lintah. Ini sebab apa? Ini memang di samping ketika nang kono ngentup nang arim mripat dadi jendol kayak gue bengap. Tapi ternyata kalau di yang mengetulkan yang mengentukkan itu adalah orang yang memang berilmu,
ditaruh di mana, maka menjadi auranya ya semakin mencorong. Niki sakit ya, lehernya kok sering sakit tempelin niki gitu. Tapi kan mesti diwehi obat. Mripate katone kaya ngantong ben iki lebok nangane sentrup ya ora bakal bengkak wong anu ya. Iya di ilmu nih rek ngentupna dhewe ngludag. Iya, ngentupna dhewe ya ngludag ya wong anu tawon. Kemudian ayat berikutnya. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Gimana katone iki tafsirane iki? Dan Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Perkasa. Nah, ini ayat ini penting untuk kita sekalian. Ya, jadi kalau kita tanya takon dewek, takon sing gawe dek si sapa? Ya bapak kayak biyunge sing pada padu bengi-bengi. Ora kudu bengi awan be kena. Tapi sekali lagi bahwa manusia hanya wasilah. Hanya perantara saja. Tapi adanya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lahir seperti ini, apakah kemudian akan selamanya? Tidak. Jadi penciptaan kita itu nanti akan berakhir dengan kewafatan kita, kematian kita, mati lek. Iya tawaffakum ay yuqbadu arwahukum inda inqidai ajalikum. Jadi ketika kita sudah habis kontrak, muslihun yang umurnya ngemben 85 tahun, iya gue umpamane. Temenan ya ora apa-apa. Tapi gini lho Bu. Halo. Saya memperhatikan ini. Di era sekarang memperhatikan memperhatikan orang itu usia di atas 70 tahun. Oke, banyak yang saya temukan dalam masih kondisi sehat, akeh ya nah. Tapi di usia 70 tahun yang kondisinya ketone rempong, ya ketone wis rekasa banget. Wonten mboten Bu? Kathah. Iya. Bahkan yang usia 50-an mene pensiun terus iya akeh. Tapi memang usia ketika 70 ke sana bagi orang yang memang tidak punya vitalitas tubuh yang baik, memang katanya ya coba nikmatnya wis tua banget apa? Dia mulai ayatnya ngomong, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Dan wis tua, Mbah, mundar apa dereng? Ya urung, wong pada kurang ajar. Kit mau ana wong tua kan roten ora dijujuki. Lagi piringnya siapa, Mbah? Orang ngerti. Bu piringnya siapa? Piringnya 3 Mbah. Ya ora ngerti bu piringnya siapa. Wala Mbah, Mbah mulane kenapa Mbah kowe anak terusane? Mbah Mbuh. Iya, Mbah Mbuh. Dan seperti itu ladang pahala buat siapa? Ladang pahala buat anak-anaknya. Yang penting anaknya sabar. Ya Allah, ya Rabbana mulane dia dadi wong tua kok ya duwe wong tua esi sugeng esi urip gelem ngopen sing temenan sing ikhlas. Wih, anjaran tok kowe. Tapi tentu sekali lagi tidak semua anak memang diberikan hati dan pikiran terbuka. Iya nyung bisa kayak iki kae.
Kula mulane kula sering ngomong lah Bu lah. Pak Basor 57. Udah kan sewidak. Mbah Ngisom 84, Bu. Mbah Ngisomuddin 84. Nyong kaya kiye. Kun ya aku aja 57 lah sopan. Karepe sih. Karepe. Ya, 85 ya ora apa-apa ya, Bu ya. Ya, Bu lah. Iya, tapi walau alam sih Bu. Iya, tipenya yang jelas sekali lagi ini sering saya sampaikan hanya bagian dari memang harus punya sugesti yang kuat. Ya kayak gila ya. 60 ke 80 berarti kan ini ada selisih 20 tahun. Jadi kalau ketuaan banget kalau anak keturunan tidak siap ya maneman melas nalangsa. Anak ini cilik. Ngangel iki, ngangel maning Bu ya. Jadi kalau sudah 75-an. Nyun sewu lho. Ada hal yang harus kayak sing kula pikiraken. Duite wong tua duite anak. Bandane wong tua bandane anak. Tapi kadang-kadang enggak sebaliknya lho. Makanya kadang-kadang anak wong tua sing melasi bang anak pada dadi wong kabeh. Ya masa kon dadi kucing. Anak kaya dadi wong kabeh. Tapi kadang-kadang wong tadi bisa kan orang dia apa-apa. Kadang-kadang mulane anak mesti ndelok anu, Mas. Nyeluk duitnya lah 10.000 lah. Padahal bisa kon ora kenal lho. Lah kepripun, Mbah? Lah Mbah empok putrane. Lah anak ora ngertine kabeh. Ya gue, Bu. Pernah enggak Bu ada orangnya gitu, Bu? Nah, punya kadang-kadang ya Allah ya Rabbana sih kayak ngapa rasane. Makanya saya berpikir nyong kepengin ngemben ya anak wis tua ya. Nyong esi dalam posisi sugih ya gue karepe. Dalam betul kayak ini Bu. Nih, saya membayangkan gini Bu ya, membayangkan seperti ini. Ibu-ibu silakan sambil ya menerawang jauh apa yang ada di sekelilingnya sudah pernah dialami. Saya membayangkan seperti ini, ngemben ya, ketika 4 anak saya sudah pada nikah, pada bojo, kabeh kan ya. Anakku kan siji, sebelah kan mantu. Bayangkan ketika ada mertua dari loro antok karo nini atun nang omah. Saya pengalaman pribadi itu orang tua yang datang dari desa kadang-kadang ya banyak yang seperti itu loh. Nek anak mertua tak yang nilik mantu nyang ya gawane gedang, gawane janganan, jaluk dijemput dan lain sebagainya. Lah nek anak ditekani kan senang Bu. Sekali lagi anak loh. Tapi kadang-kadang di belakang kita kan kadang-kadang tidak semuanya. Gue bojoku saking legane lho. Lah sing ora kaya ngapa Bu? Bayangkan. Sekarang mana kayak? Umpamane lho Bu. Kira-kira monten Bu sing atus niku Bu. Astagfirullahaladzim gue. Oke. Mak anak Bu ya. Maka ya yang saya samakan ini ya yang sama ini adalah bagian dari apa? Bukan orang tua saya itu ketika datang ke rumah saya enggak. Sing ana vaksin suwe apa-apa. Lah wis telung dina wis kesel kowe. Bagaimana orang tua arep nang dipak lah arep mengana. Nah kene padha nyenginti kabeh. Umpamane lho ana mbah-mbah iki lho. Arep pirang dina bapak anak-anak. Lah uran. Blenger kowe galak karo bapak umpamane lho. Oke, tekan kana kalingane posisi mantune jelas terus iki. Wong tua niku ya bukan hanya ini yang bicara. Rasa banget itu mulane. Bapak karep pirang dina lah kok nang wis ngaso bapak duduna bae-bae. Iya kan Bu ya? Masya Allah. Nah iya. Dan mulane kula nggih kula kepengin ibu Bu ya. Dia kalau nek wis sewidak mengana, ya berarti kan 10 tahun maning kurang ya lebih lah ya. 70 ke sana. Nyok kepengin ya sing duwe duit bae. Dipenya karo nini atun ya numpak mobil. Boya mengelilingi Jawa numpak mobil. Teng. Kok mandan kesel mampir nang hotel turu. Wis kesel ya, mari kesel ya, bayar tang terus duwe kancane ngaring anak parane teng mampir. Kok wis pandan
kon nginep nek gati nepi yang nginep ora ya lanjut maning terus mubeng ame anak begitu bali wis bapak arep bali nggih kurang modal iki banyak pengennya kayak gue cicih temen jaluk karo anak nyong pengen ora jaluk Bu iya nggih kepengen nyong aweh dadi mangan anake mau ya sing mandan gaul kekinian dadi gawe ya Pizza Hut iki gue iya, jadi memang ya bagaimana bisa mengerti kondisi ya biyen ya digampang utuk gelem siki gampang utuk sing apa? Wis digoreng bae. Kula kepengene kaya niku kula membayangkan. Cuma memang untuk memanage itu ya butuh sarana juga. Nggih mboten Bu? Para ini saya mengamati para ya perjalanan manusia mulai dari ketika dia masih menjabat kemudian sampai pada puncak karir, sampai kemudian pensiun. Saya mengamati orang yang ketika bekerja itu, ketika sedang bekerja, masih bekerja, mampu memaksimalkan apa ya yang ia dapatkan untuk aset di tua, ya memang kepenak. Wis pensiun esi bisa guyu. Wis pensiun esi gagah, esi sehat. Tapi nek sing uripe lagi kerja nang kono ora bener ya, alah urung pensiun wis mati. Tekan mengana ya umah rompah rapak ya Allah. Lasih temen Rika gue kadang-kadang. Halo. Nggih mboten Bu? Pada baper kok. Iya. Jadi nyuwun sewu lah pula. Dewek kan ya jenengan ya kayak Bu Rohimah sih wis duwe putu lah ya. Tapi kan sih bisa ngolet sih Bu Rohimah. Iya, Mbok. Ngemben wis ora bisa ngolet, lah ngarep sandaran karo sapa? Karo anak, Bu. Karo anak. Gue nek anak lho kena disandari nek kan ora ya kudu bisa urip dhewe. Lah nek bisa ngolet ya kudu duwe tabungan sing akeh banget. Saya pernah diingatkan. Kiai nek nggih kepripun? Tak tanya. Umurnya berapa? Sekian. Punya tabungan apa enggak? Ya duwe cuma ngurusi anak. Gini, belajar dari saya. Kalau berbicara tentang saya dulu, nggak ada lawannya. Orang itu ya belum pada punya mobil, saya punya mobil 4, rumah banyak sana. Sejaya-jaya saya. Sekarang ketika saya udah tua, sekarang berarti umurnya 77. Ya Allah, anaknya jadi wong kabeh, Bu. Jadi wong kabeh masa jadi kucing. Tetapi ternyata memang ketika di usia senja, jan orang nyakel duit dewek pentelangsane seporetek. Ya jaka seron. Nelangsa banget, Bu. Yakin langsung. Tapi nek duwe duit ya. Bapak karep berobat. Bapak cucu kena. Ayo. Mampir ATM visit. Yakin katanya indah banget, Bu. Indahnya. Astagfirullahaladzim. Ini yakin, Bu. Kayane ya kanggone wong tua sing normal lho ya. Wong tua sing normal. Ora kepengin ora kok Bu, ora kepengin orang anu ya pacane ganggu ringan. Nggih mboten Bu. Ora kepengin ora nyoyak pengen ya jaluk lah. Apa sih genah iku. Tapi nyong pengen iki. Mben ya nyong wong anu nyong urung lakoni ya ben lagi menghayal ya. Kowe cilik wis tak pondokna, wis tak sekolahna. Wis kowe wis tak bekali ilmu, wis tak bekali akhlak, nulis namane pondok wis tak siapna kae wis ngana kowe urip karo anak bojomu. Ngana sing kepenak kowe berdua. Wis iku kepengin nyong. Ngana pada ajan kene baen, ngusel bae kok ya ora mentambatas kana. Ndak misah. Dalam ya Allah, gue nyong kepengine. Ini nanti ketika saya unggah di YouTube, nanti anak cucu saya akan tahu, oh mbak kepengennya kayak kae. Bener Bu, jadi gini, ini ya, maka kenapa saya sekali lagi kita unggah ini, kalau bermanfaat untuk orang lain, alhamdulillah. Tapi tidaknya bahwa ketika besok saya tidak ada, kapan besok itu, anak keturunan saya ya buka, oh mbahku muslihun, anak YouTube deleng ngajine pas tanggal bira kan ketonting, oh mbak pesan kayak kae. Oke kembali. Ki mandan nyong tumben mandan ngaji mandan suwe ya. Nih Bu. Qala ulama, umrul insan lahu arba'u maratib. Jadi umur manusia itu
terbagi menjadi 4 tahapan, 4 derajat. Pertama, awwaluha sinnun nusyu. Pertama adalah tahun nusyu, jadi tahun perkembangan. Nah, saatnya kan tukul berkembang. Wa huwa min awalil umri ila bulughi salasin wa salasina sanatan. Umur berkembang pria, umur ya, perkembangan itu adalah mulai dari awal umur sampai pada umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Monggo jenengan yang lebih dari 33 kayak nyong ya, sinangane si cilik kan cuma kiye bawa kanang Bu Marsono karo kowe karo Nurul, liyane wis STW kabeh. Umur 33, jadi umur 0 sampai 33 gue agemu rosa-rosane. Mendelik-mendelik pecil-pecilane. Gue nyong mbiyen lagi kaji nyong kaji pertama umur 33 Bu. Olah rosane pol. Nyong dilendoti nang aring ya ratu randa tua. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke Mas Bro. 33 tahun. Alah, yakin. Itu bayangkan tuh 33. Itu namanya ya umrun nusyu. Umrun nusyu adalah umur di mana memang perkembangan manusia ora ana ilarane pokoknya. Mana apa bae tujuan. Ora ana pantangan. Wa huwa ghayatu sinnus syabab. Itu adalah umur di mana ketika seseorang itu adalah masuk pada umur muda-mudanya. Ghayatu sinnus syabab. Masa muda adalah masa dari 0 jadi 0 tahun sampai 33. Pertama, wasaniha sinnul wukuf. Wahisani utawi nomor lorone papat iku sinnul wukufi. Sinnul wukufi tahun mandeg. Tahun mandeg niku berarti mandeg ya berhenti. Oh, diterangna. Wahya min dzalika ila arba'ina sanatan. Umur ya ghayatul wukuf adalah umur dari 33 sampai 40 tahun. Wahya wa huwa ghayatul quwwati wa kamalul aqli. Umur 33 sampai 40 tahun adalah umur di mana posisi pada klimaknya manusia dalam posisi dalam kekuatan. Wah kamu cerdas akal, dia cerdas kayak kurung apa ya tak melebu. Gue nyemen agak 40 ya agak 40 memang ya kurung apa kurung tok. Mana mungkin orang nyetel kurung nang dalan tok bola balik melebu siki wis mulai lengup. Ngapa nami sangel Bu? Angin. Serius, nggih pun jenengan lah ya. Dadi nggo ngapan lagi ngarep kayak mutan, mburi hilang. Wis tuk setitik, ya Allah, dene ngangel temen. Itu. Jadi berhenti. Cuma memang terjemahan yang paling relevan apa jenengan nganu dewek. Nomor 3. Wasalisuha sinnul inhitat. Wasali sautawi nomor 3 ne papat iku sinul inhitati ngumur kalungsur alqalili kang setitik. Wa huwa utawi 3 iku sinul kuhulati tahun tengah-tengah tua. Dadi mulane STW. Iya. Nyong termasuk wis STW. Sampai kapan? Wa huwa min dzalika ila sittina sanatan. Sampai umur swidak. Itu berarti umur tengah tua STW. Dia udah jare Google ya. Jadi kalau di Google ada pasti karena mengambil dari literatur kuno yang sudah dicetuskan oleh ulama dulu. Nyong berarti siki siapa? Ya, setengah tua, Bu. Setengah nom. Gini, pralansia. Iya bener loh. Kayak gitu ya. Dulu ketika Abah itu memang masih di umur 50-an. Sampai umur beliau 53 lah. Saya melihat beliau
memang umur-umur di kisah 50 bagi gogo-gogo kayak memang lu. Gogo banget nyong lho. Kok gogo temen apa iya. Lama-lama kemudian muncullah mulai ya pletik, wane keton, pletik, suwe-suwe mantan kebak kayak gitu loh. Mulai itu ternyata memang mau tidak mau kulit wajah wis mulai ngelebeber kendor nyongket bagiannya kadang nek anak-anak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngaturi kamu ning nyebet tradap waduh ngembene aku mati kayak gitu juga kayak di nggih mboten Bu ki ora kerasa li ngaji sarep jam ngerti Bu nggih ora ora aku mriki kok li ngupload kesuwen ini sudah 55 menit ya Bu ya. Jadi umurku berarti wis STW. Ini nyong ngerti wong ayu sih seneng lho. Normal ora Bu? Ya nyawang tok tapi lah kada iya. Sopan. Jadi tua tapi sifatnya baru sedikit. Makanya inhitatul qalil. Warabinguha sinul inhitatil kabir. Jadi masa dalam masa ya itu tadi sampai berapa? Sampai umur sewidak. Yang keempat adalah sinul hitatul kabir. Umur ya mengalami penurunan yang sangat besar. Wahuwa sinusyuhu khoti. Jadi nengono wis umur seh itu berarti umur tua. Berarti neneng sing STW. Ngonak wis sampai umur ya wis sewidak mana berarti wis umur tua. Maka kalau zaman dulu itu kalau sudah 60 berarti ya sudah seumur hidup KTP-nya. Kalau pergi kemana-mana sudah dapat diskon sekian persen. Sudah tidak terlibat di perondahan, paling perandahan. Enggak dapat ya sudah enggak ronda. Maksudnya wis ora ronda borohimah tu randa. Sopan. Wa huwa min zalika ila khamsatin wasitina sanatan. Sampai berapa Bu? Sampai umur 65. Jadi syekh itu umur 65. Nyong bayangna. Ngembenek nyong wis sewidak, tapi nek nyong sewidak 5 mben nyong kotane sing kuat ngaji lho. Dadi mben nyong ngasih manggung. Assalamualaikum Joko. 70-an. Iya, nyong pokoke pede lah. Pokoknya sih kayak gali terus pengen cerdas, pengen nyontekan tua. Dia nek jare nek anu tuane pari kan ya tambah kan ndamuk mben nyong kalem. Sagunging para rawuh. Waduh ketene. Sampai umur 65. Jadi dengan silakan, berarti kan urang sing sewidak 5 urung anak, bupis iki. Nah, gue berarti wis mulai suho suyuho. Bumus urung nasita bumus nggih, urung pensiun sih. Kurang siji ke dalamane wis mulai suyuho ya. Liyane sih pada STW KP Bu Marsono ya. Mane Bu Komsiatu. Iya, ini berarti ke paling senior. Iya. Temenan pol mulai Bu Is ajak. Mulai nek ngomongan aja di ponati sing jero Bu Is santai bae. Sampai umur pinten Bu iki Bu? Sewidak sampai sewidak 5. Wa fihi yatabayyanun naqsu wal haramu. Di umur 65 adalah umur di mana kemudian mulai terlihat jelas kekurangan dan kepikunannya. Dene mus mulane nggih. Anunya si mau wis mbayang apa urung ya? Oh wis, Mbah, ujarku urung. Gue sudah mulai berkurang. Itu Bu, tahapan umur. Maka kenapa hanya sampai dikatakan sampai umur 65? Sebab Rasul 63. Ada satu lagi. Wa qala Ali bin Abi Thalib arzalul umuri khamsatun wa sab'una sununan sanatan. Arzalul umuri utami lewi asor-asore umur iku khamsatun 5 wa sab'una lan 70. Jadi umur yang paling rendah berarti paling ya berarti sudah arzalul umur. Jadi umur wis tua banget Ibu. Itu umur 5 Bu. Jadi upamanya yang bayangna. Jadi upama ngemben ya iki mau Pak Basar 57 Mbang Isom 84. Jadi upamanya dhewe umur 75 wis dawa. Tapi nek tekan 85 ya alhamdulillah sing penting ngasih bisa cerita. Biyen
aku menangi bupati ki ya bisa ngurut. Heri Tabri, Probo Yulastoro. Ya ngapainnya kalau nonton ki ya? Aku biar tahu gagah ya gue. Gue 75 bentah gue, 75. Maka ini nanti bisa menjadi bukti, Bu. Ngemben ya Bu ya. Sing deleng ora nyontok lho, kowe mben ora mben. Pancen iki kan dia karo nduk mben ya, deleng kelakuane kemen ya gue. Wis sejam ya muncul. Qala Qatadah, jadi umur paling tua adalah tis'una sanatan. Adalah 90. Ada sih, tapi enggak banyak yang sampai umur itu. 80 ben dalam kondisi sehat ya jarang. Jamaah rahimakumullah, Allah itu zat yang maha mengetahui, zat yang maha kuasa. Ngala tahwilukum min halin ila halin. Wa kal insan maitan hina kana nutfatan. Jadi Allah paling tahu. Maka kadang-kadang ada yang Allah memang berikan umur kepada manusia panjang, tetap bermanfaat. Ada yang memang diberi umur tua, tapi kan memang dicap nanti gonggong isinya neraka. Ya ngel kon wis tua wis pensiun kon sembayang angel banget ya anak. Yes men kan go urup-urup neraka men kon tambah gede genine. Mulane seelek-eleke wong iku sing tambah tua bukannya tambah sadar ibadah. Emang tambah nang kono tua-tua keladi. Makaten ibu-ibu niki sejam lebih mbok nyong siuman wagean sopan. Tutup pakaian. Iya subar ya. Asem. Nggih. Kira apa lang esuk mari lah ya. Nggih. Oke. Makaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ya Allah, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.